Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3, tema 5, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran 5 dan 6. Di pembelajaran 5, anak-anak, kita akan belajar menjelaskan makna kata istilah yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca, menjelaskan bagaimana cara menunjukkan sikap bersatu, menjelaskan cara penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Selanjutnya, anak-anak, di sini ada bacaan. Sepulang sekolah, Siti menonton berita di televisi. Pembawa acara menyampaikan perakiraan cuaca hari ini. Cuaca di daerah Siti diperkirakan hujan. Awalnya Siti berencana bermain sepeda bersama Lani. Setelah mendengar perakiraan cuaca di televisi, Siti mengurungkan niatnya. Ia akan menelepon Lani untuk membatalkan rencana mereka. Oke, di sini ada percakapan, ada titik-titik atau cerita yang rumpang yang belum terisi. Kita isi bersama ya, anak-anak. Yang pertama, Siti. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Lani? Lani menjawab, halo, iya ini Lani. Siapakah ini? Siti, hai Lani, ini Siti. Lani menjawab, hai Siti, ada apa? Siti, Lani, aku baru saja menonton. Ya, perakiraan cuaca diperkirakan sore ini akan berawan dan mendung di daerah kita. Lani, oh iya, wah, padahal kita berencana akan main sepeda keliling kompleks sore ini. Siti lalu menjawab, ya sepertinya kita batalkan saja rencana kali ini. Mungkin bisa kita lakukan esok atau lain waktu. Aku khawatir setelah mendung akan turun hujan. Lalu Lani menjawab, baiklah Siti, tidak apa-apa. Kita lakukan lain waktu saat cuaca cerah. Siti lalu menjawab, oke Lani, sampai jumpa besok di sekolah. Lani, sampai jumpa. Sebelum memulai percakapan, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Misalnya, apa yang kamu lakukan? Misalnya bermain layang-layang. Bersama siapa saja rencana itu akan dilakukan? Misalnya Budi, Udin, dan Wawan. Kapan rencana tersebut dilakukan? Kapan menunjukkan waktu ya, sore hari saat cuaca cerah. Di mana? Di mana itu letak? Di mana akan dilakukannya? Di lapangan kompleks. Mengapa tidak jadi dilakukan? Ya, ini sebab akibat ya. Ya, karena sore hari cuaca mendung. Bagaimana solusinya? Caranya bagaimana? Ya, rencananya diundur menunggu cuaca cerah. Misalnya, susunlah hasil percakapan kalian di bawah ini. Nah, ini adalah percakapan antara Budi, Udin, dan Wawan yang bermain layang-layang. Lalu Siti membatalkan rencana bersepeda bersama Lani. Ia menggantinya dengan membaca buku yang baru dibeli ayah kemarin. Selain hobi membaca, Siti juga suka menari. Ayah menghadiahi Siti sebuah buku. Buku itu bercerita tentang tarian tradisional Indonesia. Oke, tahukah kamu tarian apa saja yang ada di Indonesia? Apa saja anak-anak? Yang pertama ada tarian Tari Ratu Jaro. Tarian ini berasal dari Aceh. Tarian ini biasanya untuk menyambut tamu ya, berasal dari Banda Aceh. Selanjutnya tari Tortor. Nah, ini adalah tari yang berasal dari Sumut atau Sumatera Utara. Selanjutnya tari piring, nah, menggunakan piring sebagai alatnya. Tari ini berasal dari Sumatera Barat.
Selanjutnya ada tari serimpi. Nah, dari pakaiannya, tari ini pasti anak-anak tahu ya. Tari ini berasal dari Jawa, tepatnya Jawa Tengah. Selanjutnya tari balen dadas. Nah, ini menggunakan alat, ada tombak, ada juga bulu-bulu di kepalanya. Tari ini berasal dari Kalimantan Tengah ya, dari suku Dayak. Selanjutnya tari reog. Nah, tari ini pastinya anak-anak sudah tahu. Tari yang berasal dari Jawa Timur, tepatnya di Ponorogo. Selanjutnya tari lenso. Nah, tari lenso berasal dari Maluku. Selanjutnya tari pendet. Nah, tari ini berasal dari daerah Bali. Selanjutnya anak-anak, tarian Nusantara sangat beragam. Kita boleh mempelajarinya, tidak selalu harus sesuai dengan daerah asal kita. Boleh dari berbagai daerah. Oke, berartilah satu tarian Nusantara, kalian dapat belajar dari teman, dapat juga dengan orang tua. Teman yang pandai menari atau belajar melalui video. Cintailah budaya Nusantara kita. Oke, latihan menari sungguh menyenangkan. Ini dapat dijadikan kegiatan alternatif di saat hujan. Selesai berlatih, Siti beristirahat sejenak. Siti menikmati buah semangka yang telah disiapkan ibu. Satu buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti baru memakan seperempat bagian. Ia akan melanjutkan seperempat bagian lagi setelah makan malam. Pernyataan di atas dapat kita tulis dalam bentuk operasi matematika, yaitu seperempat ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Yang nomor satu anak-anak, seorang petani memiliki sepetak sawah. Ia mencangkul 1/4 bagian sawah. Kemudian ia mencangkul lagi 2/4 bagian sawah. Berapa bagian sawah yang telah dicangkul petani? Berarti 1/4 ditambah 2/4. 1/4 ditambah 2/4 sama dengan, ya 1 ditambah 2, 3. Penyebutnya 4, 4 berarti penyebutnya tetap. Berarti 3/4. Yang nomor 2, Benny memiliki pohon rambutan yang sedang berbuah. Benny berhasil memetik 1/5 keranjang. Sementara ayah berhasil memetik 3/5. Berapa jumlah rambutan yang berhasil dipetik Benny dan ayah? Ya, 1/5 ditambah 3/5. Sama dengan 1 ditambah 3, 4. Penyebutnya 5. Berarti penyebutnya sama. 4/5. Nomor 3, Ibu dan Siti akan membuat kue bolu. Ibu menghabiskan 3/4 kilo tepung untuk 1 loyang kue bolu. Ibu akan membuat 3 loyang kue bolu. Ya, 3 loyang ya. Berapa jumlah tepung yang Ibu butuhkan untuk 3 loyang kue bolu? Berarti 3/4 ada 3 loyang kue. Nah, 3/4 ditambah 3/4 ditambah 3/4. Jadi 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Berarti 9/4. Edo memiliki tali dengan panjang 1/5 meter. Sementara Beni memiliki tali dengan panjang 1/5 meter. Lani memiliki tali dengan panjang 3/5 meter. Udin memiliki tali dengan panjang 2/5 meter. Berapakah panjang tali Edo dan Beni? Berapa pula panjang tali Lani dan Udin? Tali siapakah yang lebih panjang? Nah, kita hitung yang pertama yaitu tali Edo dan Beni. Tali Edo ya 1/5 ditambah tali Beni 1/5 sama dengan 2/5. Lalu selanjutnya kita hitung tali
Lani dan Udin. Nah, tali Lani 3/5 ditambah 2/5. Sama dengan 5/5. Tali siapakah yang lebih panjang? Jadi yang lebih panjang itu tali Lani dan Udin ya, itu lebih panjang. Talinya berapa? 5/5 meter. Ibu memiliki 1/4 kilo telur di rumah. Untuk persediaan ibu membeli lagi 1/4 kilo telur. Perlu pulang dari kantor, ayah membawakan 2/4 kilo telur untuk ibu. Berapa kilogram jumlah telur ibu sekarang? Jadi dijumlahkan semuanya ya anak-anak. 1/4 ditambah 1/4 ditambah 2/4. Penyebutnya tetap, yaitu 4. Lalu pembilangnya kita jumlahkan. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2, 4. Jadi hasilnya 4/4. Selanjutnya di pembelajaran 6, kita akan belajar menjelaskan bagaimana cara menunjukkan sikap bersatu, menjelaskan cara penjumlahan pecahan berpenyebut sama, menjelaskan makna istilah berhubungan perubahan yang berhubungan terhadap aktivitas manusia. Selanjutnya anak-anak, di sini ada bacaan penggalangan bantuan untuk pengungsi Gunung Agung sudah terkumpul. Hari ini barang-barang bantuan akan dimasukkan dalam kardus-kardus. Udin mengajak teman-teman mengepak barang-barang. Barang-barang tersebut akan dititipkan melalui Dayu. Mereka akan mengunjungi keluarga di Bali. Ayo kita bantu Udin dan teman-teman memilah barang, kumpulkan barang sesuai jenisnya. Baju-baju dikumpulkan dalam satu kardus, buku-buku juga dalam satu kardus, selimut dalam satu kardus, begitu juga barang-barang lainnya. Menolong sesama adalah perbuatan yang mulia. Untuk menolong sesama, kita tidak boleh memilih-pilih. Apapun latar belakang suku dan daerah asalnya, perbedaan warna kulit, bahkan agamanya, kita wajib menolongnya. Ya, jadi kita itu tidak melihat entah itu dari agama apa dia berasal ya anak-anak, kita harus tetap menolong sesama, tidak memandang warna kulit, entah itu putih ataupun hitam, kita tetap menolong. Ini yang dilakukan oleh Udin dan teman-teman. Mereka mendapat kabar tentang pengungsi Gunung Agung. Mereka segera bergerak menghimpun bantuan. Apakah kamu pernah menunjukkan sikap menolong selama ini? Tuliskan sikap menolong yang pernah kamu lakukan, lalu ceritakan pada temanmu di depan kelas. Oke, misalnya sikap menolong selama ini. Ani tidak membawa alat menggambar saat pelajaran menggambar. Lalu Danu, temannya membawa alat menggambar lebih. Sebagai teman yang baik, Danu meminjamkan alat menggambarnya kepada Ani. Lalu ceritakan pada temanmu di depan kelas. Oke, misalnya di sini ada siapa yang kamu tolong, misalnya tetangga dekat. Kapan kamu melakukannya? 2 hari yang lalu. Apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Yaitu mengembalikan kucingnya yang telah hilang 2 hari. Lalu sampai siapa yang kamu tolong, misalnya ayah. Kapan kamu melakukannya? Biasanya hari Selasa. Apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Misalnya membantu ayah mencuci motor. Selanjutnya anak-anak Dayu akan membawa bantuan teman-teman SD Nusantara. Ayah akan mengendarai mobil ke Bali. Dibutuhkan waktu 48 jam ya, perjalanan ke Bali dari Jakarta. Yuk kita temani Dayu selama perjalanan ke Bali. Oke, di sini ada soal. Ibu membawa melon untuk bekal di jalan. Melon dipotong menjadi 8 bagian. Dayu makan 2/8 bagian melon. Ayah makan 3/8 bagian melon. Berapa jumlah melon yang telah dimakan ayah dan Dayu? Berarti kita jumlahkan. 2/8 ditambah 3/8. Penyebutnya sudah sama, jadi tetap ya. Yang kita hitung pembilangnya 2 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5/8.
Selanjutnya, selama perjalanan Dayu tak henti makan kue lapis. Satu loyang kue lapis dipotong menjadi 12 bagian. Dayu makan 4/12 bagian kue lapis. Ibu makan 2/12 bagian kue lapis. Berapa bagian kue yang telah dimakan ibu dan Dayu? Ya, 4/12 ditambah 2/12 sama dengan 6/12. Dayu membawa bekal 15 batang coklat untuk dinikmati selama perjalanan. Dayu telah memakan 5 batang coklat, ibu dan ayah menghabiskan 5 batang juga. Berapa bagian coklat yang telah dihabiskan? Masih tersisa berapa bagian untuk diberikan pada saudara di Bali? Oke, kita hitung 5/15 ditambah 5/15 sama dengan 10/15. Selesaikan operasi hitungan berikut ini. Oke, di sini yang A ada 3/4 ditambah 4/4. Berapa anak? Hasilnya, iya, 7/4. Yang B 2/10 ditambah 3/10 sama dengan, ya, 5/10. Yang C 1/5 ditambah 4/5 sama dengan 5/5. Oke, selanjutnya, Siti dan teman-teman menitipkan barang bantuan untuk warga Bali. Mereka juga menitipkan surat untuk Komang. Komang adalah sepupu Dayu. Nah, ini adalah surat yang dititipkan untuk Komang, sepupunya Dayu. Oke, temukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca dalam surat di atas. Tuliskan kata-kata tersebut pada awan-awan yang berarak di halaman berikut ini. Misalnya, ada kata cerah, ada kata cuaca, ada berubah, ada matahari, ada juga hujan. Lalu kita mencari makna kata tersebut. Yang pertama ada kata cerah. Cerah adalah terang, ya, atau jernih. Yang kedua matahari. Matahari adalah benda angkasa atau titik pusat tata surya. Yang ketiga cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat tertentu dengan jangka waktu yang terbatas. Dan juga berubah. Berubah adalah menjadi lain atau berbeda dari semula. Yang kelima hujan. Hujan itu adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Oke, tahukah kamu apa itu kamus, anak-anak? Ya, kamus adalah buku yang berisi kata atau istilah. Biasanya disusun menurut abjad, sampai A sampai Z. Kamu juga memberikan penjelasan makna kata istilah tersebut. Oke, tahukah kamu cara menggunakan kamus? Nah, perhatikan petunjuk berikut ini. Di sini adalah cara menggunakan kamus. Yang pertama, anak-anak tentukan kata dasar yang dicari. Misalnya, menjaga, kata dasarnya adalah jaga. Yang kedua, buka kamus berdasarkan huruf awalan kata dasarnya. Ya, kata dasarnya jaga berarti J huruf awalnya. Yang ketiga, cari berdasarkan urutan huruf kedua. Misalnya jaga berarti ja, ya. 4. Setelah ketemu, letak kata dasarnya, temukan kata yang kita cari. Jaga, yaitu menjaga. Ada memelihara, merawat. Misalnya Udin menjaga kondisi tubuhnya dengan baik. Cari dan temukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca pada kamus dan tuliskan maknanya. Oke, tadi sudah ada kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Yang pertama berawan, artinya diliputi awan. Dua, petir. Misalnya, petir adalah kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh. Yang ketiga, iklim. Iklim adalah kondisi cuaca yang berlangsung di tempat tertentu. 4, kelembapan. Itu artinya sifat lembab atau keadaan atau hawa yang lembab. 5, mendung. Mendung ada awan yang mengandung hujan.
Kamu tentu pernah mengalami keadaan cuaca yang berubah dalam waktu 1 hari. Bagaimana cara kamu mengatasinya? Tuliskan pengalamanmu pada kolom berikut ini. Oke, misalnya akhir-akhir ini cuaca menghadapi musim pancaroba yang tidak menentu. Pagi cerah, siang panas, dan sore pun bisa hujan hingga malam hari. Daya tahan tubuh pasti menurun saat musim cuaca berubah. Ada baiknya kamu harus mawas diri supaya tetap sehat dan terhindar dari serangan penyakit, yaitu dengan yang pertama makanan bergizi. Dua, banyak minum air putih karena bermanfaat untuk kesehatan, terutama dalam menjaga keseimbangan tubuh. Tiga, olahraga yang teratur karena akan membuat tubuh menjadi segar. Selanjutnya, anak-anak, di sini ada tugas di rumah. Yang pertama, apa arti dari kamus? Dua, bagaimana cara menggunakan kamus? Anak-anak bisa dikerjakan di buku tulis tema masing-masing. Anak-anak, jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.